Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, bertemu lagi. Selamat malam. Alhamdulillah kita sudah punya penerangan untuk di kandang kita ya. Di video sebelumnya kita belum punya penerangan di kandang kita. Nah sekarang kita udah terang nih. Nah di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana ciri-ciri domba yang anak domba yang bagus untuk kita kembangkan gitu. Jadi punya ciri-ciri nih, bukan berarti yang indukannya kurang bagus, anaknya jelek, bukan berarti seperti itu bisa kemungkinan indukannya jelek tapi anaknya bisa mungkin bagus ya. Yuk kita lihat video selengkapnya. Untuk teman-teman silakan subscribe terlebih dulu untuk menyaksikan video-video selanjutnya ya. Yuk kita lihat ke video selanjutnya. Nah hai teman-teman, ini dia teman-teman, saya akan membahas anak domba yang bagus, ciri-cirinya seperti apa. Mungkin bukan hanya anak domba aja ya, mungkin dari indukan juga bisa lah kita nanti di video selanjutnya, tapi kita akan fokus di domba anaknya ya teman-teman, anak dombanya. Jadi sebelumnya teman-teman, masalah kualitas dari anak domba itu yang sangat utama penunjangnya bagus itu adalah turunan teman-teman, pasti sekali, terutama itu turunan. Seperti apa betinanya, seperti apa jalunya ya, pasti turunannya itu 90%, 80% itu bagus teman-teman. Bukan berarti domba yang kurang bagus tidak mempunyai keturunan yang bagus, bukan berarti seperti itu, bisa saja kemungkinan, tapi ini dari kemungkinan yang bagus itu ya seperti itu. Yang utamanya itu kita harus punya indukan yang bagus ya. Nah di samping dari itu kita tidak akan membahas indukannya ya, kita akan membahas sudah keluar jadi anak seperti ini nih teman-teman nih, kita akan bahasnya. Nah ini untuk yang pertama kita bisa lihat perbedaan dari ketiga anak domba ini. Sini dong, bebe nih, sana satu. Dari ketiga anak domba ini kita bisa lihat ini seumuran ya teman-teman, sekitar 2 bulan setengahan teman-teman nih. Yang ini betina nih, yang ini badot, yang ini badot, satu umuran. Nah kita lihat untuk yang signifikan ya, ciri-ciri domba, anak domba yang bagus itu. Untuk yang pertama lihat dulu di bagian wajah teman-teman. Nah ini lihat wajahnya seperti ini ya, ini seperti itu, dan ini di bagian bentuk wajah seperti ini. Mungkin teman-teman bisa membedakan ya dari yang bagus sama yang kurang bagus ya. Dari bentuk wajah sudah kelihatan mulai dari segi hidungnya itu, dari sininya beda. Ini mulai kebentuk ya, kalau bahasa kita tuh benguk, tidak lancip ya, tumpul teman-teman, seperti itu. Terus juga yang pertama mungkin itu ya, yang pertama itu dari bentuk wajah atau bentuk hidung itu tumpul, enggak lancip. Terus di bagian ininya sudah pasti, bagian kepalanya, tanduknya itu cepat tumbuh, dan juga cepat tumbuhnya bukan berarti tanduk yang kurang bagus. Bisa melihat, kita bisa bedakan antara tanduk yang kurang bagus dan tumbuh yang kurang bagus sama tumbuh yang bagus ya. Terus kita beralih ke belakangnya itu di bagian lehernya. Di bagian lehernya itu bepeng teman-teman, ataupun gimana ya, kayak seperti gempal ya, gempal. Nah lihat di sini, nah gempal ya teman-teman. Di bagian leher gempal, dan juga di bagian bulu kita bisa bedakan. Untuk yang bagus itu bulunya lemes ya. Jadi gini nih, ini bukan berarti bawaannya lemes gitu ya, bukan berarti yang gimbal itu, bukan. Dari bawaannya ini lemes ya, halus lah gitu. Terus untuk di bagian kaki depan dan kaki belakang, itu domba yang bagus itu kaki depan dan kaki belakangnya besar teman-teman. Bukan berarti melebihi besar dari kapasitas badannya, bukan, tapi bisa kelihatan lah, bisa ditilai sama teman-teman untuk kaki yang besar itu seperti apa maksudnya ya, yang seimbang. Jadi kan ada yang biasa aja tuh kakinya, tapi ini tidak biasa gitu. Nah itu
domba yang pasti bakal nanti gedenya bagus tuh. Terus untuk di masalah postur tubuh nggak buntet ya teman-teman. Untuk postur tubuh domba yang bagus itu panjang, memanjang gitu ya. Terus juga untuk di bagian belakangnya itu di pangkal buntut, di pangkal ekor itu besar ya teman-teman, untuk bahan domba yang bagus. Jadi pangkal ekornya besar ya, begini nih, gini besar. Jadi kan ada yang kecil, ada yang besar itu tuh di pangkal ekornya. Kalau pangkal ekornya besar itu pasti bagus teman-teman. Mungkin untuk di apa namanya itu berlaku di betina dan jantan, di jalu juga ya, seperti itu ciri-ciri yang bagus. Namun yang membedakan mungkin di jalu itu hanya ada di tanduknya. Untuk yang betina juga sama, di bagian wajah atau hidungnya itu tumpul, di bagian leher juga gempal, bagian kaki depan kaki belakang besar ya teman-teman, lebih besar dari biasanya. Terus juga postur tubuhnya memanjang, bukan buntet, dan sama juga di pangkal ekor itu besar ya teman-teman. Jadi kalau ada domba atau anak domba seperti itu teman-teman jangan lepaslah, biarnya dipelihara gitu, biar jadi bibit unggul buat kita ke depannya ya. Ataupun jadi itu juga mungkin bisa jadi apa namanya pengetahuan teman-teman, pengetahuan kita semua apabila kita akan membeli domba ya. Itu mau domba jual beli, maksudnya mau dijual lagi atau jual beli gitu ya, apa itu mau dipelihara atau kita jadikan bibit ya, seperti itu teman-teman. Untuk domba yang bagus itu sesuai dengan pengalaman yang saya alami selama ini ya. Nah sekali lagi teman-teman jangan berputus asa ya, kalau misalkan domba kita itu turunannya kurang bagus, yaitu misalkan bahannya indukannya itu kurang bagus, bukan keturunan Garut, bukan keturunan apalah gitu, domba-domba yang bagus, tapi kita domba kampung, domba kacang, itu jangan bersedih, jangan kecil harapan, karena bisa juga pengaruh nih. Yang saya juga ini domba kampung semua teman-teman, tapi jalunya atau jantannya memang basteran ya, agak lumayan bagus gitu. Tidak menutup kemungkinan si domba kacang juga bisa menghasilkan anak yang bagus gitu. Jadi jangan berputus asa nih. Di samping ciri-ciri itu, untuk membuat domba bagus itu adalah perawatan kita ya teman-teman. Perawatan kita, bagaimana kita merawat dombanya, bagaimana kita walaupun bibit bagus, anak bagus, tapi pelihara atau pemerawatan kita kurang bagus ya, pasti hasilnya itu kurang bagus teman-teman. Tapi bisa juga kalau anaknya nih potensi kurang bagus nih, ciri-cirinya itu nggak bakal cepat gede ataupun kutet gitu, tapi kita pemeliharaannya, teknik pemeliharaannya, cara pemeliharaannya bagus, insya Allah itu bisa berubah teman-teman. Jadi semua bisa terjadi, yang bagus bisa jadi jelek, awalnya bahan bagus pas gedenya jelek, ataupun yang tadinya bahan jelek tapi akhirnya bagus. Itu mungkin kalau di situ kita berbicara tentang pemeliharaan ya teman-teman, tapi kita berbicara tentang ciri-cirinya itu seperti itu ya, selama ini yang saya temukan di lapangan ya teman-teman. Baik teman-teman, mungkin di video kali ini kita sudahi saja. Terima kasih yang sudah menonton, dan jangan lupa untuk subscribe dan nantikan video menarik selanjutnya. Untuk yang ingin memberikan saran dan kritik silakan teman-teman, apalagi saran dan kritiknya itu membangun, sifatnya membangun ya teman-teman. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.